Hashtag kabur aja dulu. Apa itu? Mulainya dari mana? Dan terus mengapa belakangan ini menjadi viral di media sosial? Oke, tagar ini menjadi viral karena ini adalah bentuk kekecewaan atau keresahan anak muda yang merasa sekarang tinggal di Indonesia tuh nggak oke banget. Dan tagar ini juga menyuarakan keinginan warganet yang berkeluar negara Indonesia untuk pindah ke luar negeri. Dan tren ini juga muncul sebagai respon dari macam-macam isu dalam negeri seperti kebijakan pemerintah yang dianggap kurang, kesenjangan sosial, sampai lapangan kerja yang dianggap minim. Kemudian akhirnya menggulung diskusinya jadi ngebahas kayak cari peluang hidup yang lebih baik dulu aja yuk di luar negeri, terutama buat anak-anak muda. Sebenarnya di tengah hype kabut aja dulu ini perlu dilihat secara berimbang, enggak selamanya tinggal di luar negeri otomatis langsung berdampak lebih baik daripada tinggal di Indonesia. Dan terus bagaimana tanggapan atau pendapat dari teman-teman yang lain? Ya, beragam ya, ada yang setuju dan tidak ada yang setuju. Oke, mari kita dengar pendapat dari teman-teman kita yang lainnya. Yuk. Kabur aja dulu membuat hilangnya nasionalisme. Tapi yang mungkin kita sering lupain ya, kabur itu nggak selalu soal pergi secara fisik. Kadang kita kabur dari nilai, dari rasa peduli, dari rasa memiliki bangsa ini. Dulu memang nasionalisme itu sering dianggap soal tinggal di tanah air dan membela secara langsung. Tapi di dunia yang modern ini, dunia itu makin terhubung. Nasionalisme itu berarti berbuat untuk bangsa dari manapun kita berada. Sehingga nih WNI yang sedang tidak berada di tanah air tadi belum tentu kehilangan nasionalismenya. Contohnya, banyak diaspora Indonesia yang tetap membawa semangat tanah air. Ada yang jadi ilmuwan, seniman, jurnalis, engineer, tetapi tetap membawa nama Indonesia, tetap bangga menjadi bagian dari NKRI. Dampaknya besar. Dari situ, nama Indonesia dikenal positif. Ada transfer ilmu, peluang kolaborasi, bahkan investasi yang balik ke tanah air. Itu semua nggak akan terjadi kalau mereka kabur dan lupa daratan. Mereka melangkah jauh, tapi tetap mengakar. Jadi, kabur bukan soal lokasi, tapi soal niat. Kalau kita cinta negeri ini, kita nggak akan benar-benar pergi. Kita akan tetap kembali, berkarya, dan bermakna. Nasionalisme bukan soal di mana kamu berdiri, tetapi untuk siapa kamu bergerak. Baik, berdasarkan definisinya, nasionalisme adalah rasa bangga dan loyalitas serta kesetiaan terhadap identitas kebangsaan suatu negara dan bangsa oleh warga negaranya, yang mana kalau kita lihat bahwa kesetiaan ini sendiri bukan hanya diartikan hidup selalu di tempat tersebut ya, maka nasionalisme ala kabur aja dulu tidak bisa hanya kita artikan sederhana, jika nasionalis maka dia harus selamanya tinggal di negara tersebut, karena bangga itu adalah perasaan ya. Loyalitas adalah pada saat kita mau mengorbankan hal-hal penting dalam hidup kita, misalnya kita pergi ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih baik, yang mana hasilnya nanti itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan keluarga di tanah air, yang mana dengan hal tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia di tanah air pada ujungnya. Maka nasionalisme janganlah hanya dipertanyakan dari posisi fisik seorang warga negara, tapi dilihat dari tindakannya kepada atau kontribusinya kepada negara tersebut. Gerakan kabur aja dulu bukan hanya sekedar ajakan untuk kabur dan pergi dari Indonesia. Justru, pada dasarnya gerakan ini adalah bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia. Nah, kita itu tumbuh dengan harapan bahwa negara ini bisa memberi
membukakan ruang bagi kita, baik itu untuk belajar, bekerja, maupun untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Akan tetapi realitanya tidak seperti itu. Pertama, sulitnya mendapatkan pekerjaan. Banyak orang merasa bahwa walaupun mereka telah menempuh pendidikan yang tinggi, lalu memiliki kompetensi, tetap saja sulit mendapatkan pekerjaan. Persaingan yang sangat ketat, peluang kerja yang terbatas, belum lagi dengan masih maraknya sistem-sistem yang tidak transparan dan juga nepotisme di dunia kerja. Yang kedua, kualitas hidup yang tidak memadai, di mana biaya hidup semakin tinggi, lalu upah rendah, dan juga ditambah dengan buruknya kualitas layanan publik yang membuat orang kecewa dan merasa mereka lebih dihargai ketika berada di luar negeri. Yang ketiga, tidak sedikit orang merasa bahwa ketika di dalam negeri, ruang untuk bisa tumbuh dan juga berkontribusi itu sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sebenarnya orang-orang yang memilih untuk kabur atau merantau ke luar negeri itu bukan berarti mereka kehilangan nasionalisme. Bisa jadi itu adalah strategi bagi mereka untuk bisa mengembangkan diri, lalu membangun kapasitas agar nantinya bisa berkontribusi yang lebih besar di Indonesia. Makanya, alih-alih kita menghakimi gerakan kabur aja dulu ini, sudah saatnya kita bertanya, sebenarnya apa yang membuat orang merasa tidak memiliki ruang di negerinya sendiri? Mengenai gerakan #kabur aja dulu. Di masyarakat kita terpecah dalam dua pandangan sudut yang berbeda. Yang pertama adalah gerakan orang yang mencintai tanah air, sehingga mereka ingin mengkoreksi kebijakan yang mana mungkin tidak pro dengan rakyat. Kedua, orang yang dipandang tidak nasionalis dan tidak mencintai tanah air yang membesarkannya. Tetapi terlepas dari pendapat yang ada, saya lebih tertarik untuk mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa gerakan tersebut dapat terjadi dan beberapa hal yang menjadikan isu ini naik. Seperti ketimpangan sosial yang signifikan, kepastian lembaga hukum ataupun lembaga hukum yang menangani, dan lapangan pekerjaan yang sulit didapat masyarakat. Mungkin di sini saya lebih ingin menjelaskan mengenai lapangan pekerjaan. Yang mana lapangan pekerjaan sulit didapatkan masyarakat sehingga banyak dari teman-teman kita lebih memilih pekerjaan di luar negeri. Walaupun mohon maaf dalam tanda kutip hanya menjadi buruh kasar di negeri orang lain. Yang mana pekerjaan di luar negeri memiliki rate gaji yang lebih tinggi daripada di Indonesia, walaupun hanya sekedar buruh kasar ataupun golongan bawah di luar negeri. Tetapi pastinya di luar negeri kualitas hidupnya lebih bagus dan jaminan sosial lebih memadai. Sehingga akhirnya banyak dari masyarakat kita yang menjadi migran ataupun ekspatriat. Ini merupakan perbandingan pendapatan rata-rata pekerja Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang bersumber dari MNC Newsroom. Dari sini dapat terlihat untuk di kawasan Asia Tenggara, untuk rate gaji pegawai di Indonesia pun masih tergolong rendah, apalagi bila kita sandingkan dengan negara-negara di Asia ataupun Eropa. Di tengah keadaan yang semakin sulit, seperti ketidakadilan, tekanan politik, atau bahaya yang mengancam, pilihan untuk kabur aja dulu sering dianggap buruk. Padahal, tidak semua orang punya tempat yang aman untuk berbicara ataupun bertahan. Menjaga diri tetap aman dan sehat justru penting supaya kita bisa terus berjuang nantinya. Kalau kita berhenti berjuang duluan, siapa yang akan meneruskan perjuangan? Sekarang ini, cara cinta tanah air juga berubah menjadi lebih fleksibel. Banyak anak muda Indonesia yang memilih pergi ke luar negeri itu bukan untuk melupakan Indonesia, tapi mereka jauh-jauh justru untuk berkarya, entah dengan pendidikan, prestasi, kerjasama, ataupun hal lainnya. Mereka tetap cinta Indonesia, hanya saja dengan cara yang lebih tenang dan lebih taktis. Sebagai ASN di Kementerian PU, saya melihat pandangan ini juga sangat relevan dalam konteks pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Karena bekerja di sektor yang sangat strategis tentu menuntut kita untuk berkonsistensi, berketahanan, dan berintegritas dalam menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya teknis tapi juga sosial dan politik. Kadang dalam situasi dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, menjaga keselamatan diri sekaligus kesehatan mental bukanlah langkah yang melemahkan semangat kebangsaan, tapi justru cara agar kita bisa bertahan dan terus berkontribusi secara produktif. Karena pada hakikatnya, cinta tanah air itu tidak selalu harus terlihat jelas, tapi kadang ia tumbuh dengan tenang, namun tetap kuat dan berarti.
Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan oleh teman-teman, bahwa hashtag kabur aja dulu memiliki beberapa pendorong, di antaranya yaitu lapangan pekerjaan yang sulit ditemukan di negeri ini, serta keinginan warga dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, warga Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri. Sah-sah saja untuk bekerja di luar negeri, namun kita harus tetap menanamkan rasa nasionalisme, di mana sebagai contoh, ilmuwan asal Indonesia yang mengharumkan nama bangsa walaupun bekerja di luar negeri. Maka dari itu, nasionalisme tidak bisa ditakar berdasarkan di mana kita bekerja atau di mana kita berada, melainkan kontribusi kita dalam memajukan negara Indonesia. Serta kita harus tetap menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra